Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat jenengan semua yang lagi beraktivitas kapanpun jenengan mendengar suara saya ini, baik itu di pagi hari, di siang hari, maupun di sore hari. Semoga tetap berbahagia selalu, guys. Saya ingin mengatakan suatu hal yang dialami oleh setiap manusia, yaitu rasa kesepian. Saya yakin deh, kalian atau kamu atau jenengan yang mendengar suara saya pasti mengalami hal yang namanya kesepian. Kesepian itu adalah suatu hal yang sangat kompleks dan banyak penyebabnya yang dialami oleh setiap manusia. Meskipun kesepian itu kadang kita anggap atau sering banyak orang menganggap bahwa kesepian itu adalah hal yang negatif, tapi sejatinya itu adalah hal yang wajar yang terjadi di dalam diri manusia. Nah, kesepian ini banyak sekali faktor penyebabnya. Mungkin kamu jauh dari keluarga, ada juga penyebabnya mungkin kamu merasa bahwa kamu hidup sendiri dan tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan curhat kamu, ataupun ada juga kesepian ini yang berasal dari diri sendiri. Maksudnya, di sisi lain ada kesepian itu mendera manusia karena tanpa alasan atau tanpa sebab. Karena ada hal-hal yang ramai atau banyak orang di sekelilingmu, terus kamu merasa kesepian. Apa itu sebabnya? Sebabnya adalah karena perasaanmu yang bermasalah. Karena sebenarnya semua itu hanyalah permainan rasa. Kamu yang di perantauan terutama, banyak sekali mungkin orang lalu lalang di sekelilingmu saat kamu liburan, tetapi di situ kamu merasa amat sangat sepi, hidup terasa hampa dan sebagainya. Sehingga jika kamu merasakan hal itu, segala aktivitas yang kamu alami itu rasanya kayak nggak bergairah lah, kayak kamu malas-malasan lah. Nah, kesepianmu ini adalah hal yang kamu alami karena perasaanmu yang bermasalah. Ingat ya guys, tidak peduli status sosialmu apa, tidak peduli kamu di mana dan kapan saja dan dalam keadaan apa saja, kesepian selalu siap mendera siapa saja. Karena kesepian ini adalah suatu kondisi batin. Nah, kesepian itu sangat berbahaya, makanya hati-hati dengan dirimu yang seringkali kesepian. Saya bilang bahwa kesepian itu terkadang terjadi pada saat di keramaian, tapi tidak jarang kedamaian atau ketidaksepian itu terjadi saat kita dalam kesendirian. Pernah enggak kamu dipermainkan oleh perasaan seperti itu? Nah, karena bagaimanapun kesepian itu adalah permainan pikiran, kesepian itu adalah kondisi batin. Ada sebuah cerita, seorang kawan saya yang mana beliau ini adalah hidup di perantauan dan selalu dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif yang ada dalam dirinya, murung, merenung, tergantung penilaian orang, dan seringkali beliau ini merasakan kesepian dalam hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya katakan di awal tadi bahwa kesepian itu sangat berbahaya, makanya hati-hati dengan kesepian. Berbahaya yang bagaimana begini? Kamu misalkan seorang cewek, didera oleh kesepian yang berlebihan, datanglah seorang cowok yang mungkin kita sebut itu adalah garangan. Nah, datanglah garangan ini pengen memanfaatkanmu dengan berbagai bualan-bualan, dengan berbagai kata-kata yang kamu rasa itu adalah menyejukkan hatimu, dengan janji-janji tertentu, dengan kata-kata yang sangat manis semanis madu, dengan kata-kata yang luar biasa. Mungkin si garangan ini mengaku bahwa dirinya masih hidup sendiri, padahal dia sudah punya anak dan istri, atau mungkin bahkan si garangan ini punya keluarga atau punya istri, tapi kamu tetap mencintainya walaupun itu sebenarnya adalah melanggar norma. Apa yang terjadi dengan dirimu? Itu karena kesepianmu. Kamu dikuasai oleh perasaan kesepian yang berlebihan, sehingga datanglah sesosok malaikat yang saya menyebutnya dengan garangan tadi. Bagimu adalah seorang malaikat yang bisa mengerti kamu, yang bisa memahami kamu, yang bisa benar-benar memahami segala kondisi kamu, sehingga segala curhatan-curhatan kamu didengarkan. Dia memberikan nasihat-nasihat yang bagus buat kamu. Dia menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang positif. Pastinya dia tidak akan menunjukkan hal negatif yang ada dalam dirinya. Padahal kalau kita pikir, apa yang dia lakukan itu adalah hal yang negatif, karena dia ingin berusaha meraih hatimu
dengan kondisimu yang kesepian itu dengan berbagai macam cara. Tentunya garangan yang semacam ini ada motifnya. Motifnya ya tentu pengen memenuhi nafsunya sendiri. Ya misal pengen menghabiskan uangmu dan sebagainya. Karena rasa kesepianmu tadi, kamu mengorbankan banyak hal untuk dia. Termasuk diantaranya adalah uang yang selama ini kamu cari, yang selama ini kamu raih dengan susah payah, kamu berikan atau dengan alasan utang deh, kamu berikan, hutangkan misalkan kepada dia. Nah, itu dengan alasan apa? Kamu beralasan dialah orang yang paling memberi nyaman dalam hidupmu. Kamu beralasan dialah orang yang paling mengerti dalam hidupmu. Halo, lihat dulu. Banyak kok di sekelilingmu orang-orang yang bisa lebih memahami dan mengerti daripada kamu tanpa harus ada motif-motif tertentu. Dan hati-hati dengan kesepian sekali lagi. Karena kesepianmu itu kamu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kesepianmu itu akan dimanfaatkan untuk mendapatkan apa yang orang-orang ini inginkan. Makanya berdamailah dengan dirimu sendiri walaupun kamu dalam keadaan sendiri. Ini tidak mengenal siapapun, tidak mengenal usia berapapun, baik tua ataupun muda. Selama kamu terkurung, terpenjara, terkerangkeng dalam kesepianmu, kamu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Segeralah sadar bahwa kesepianmu itu adalah permainan perasaanmu. Kesepianmu itu adalah kamu sendiri yang bisa mengobati, tanpa kamu harus memerlukan siapapun. Kalau kamu memang merasa bahwa dirimu perlu seseorang, carilah orang yang tepat dan bukan garangan. Karena banyak sekali kawan-kawan ini yang terjerumus seperti apa yang saya ceritakan tadi. Karena kesepian, dimanfaatkan garangan, akhirnya duitnya hilang dan sebagainya. Dia tidak bisa melupakan sang pria yang dianggap adalah pujaan hatinya, padahal itu adalah modus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hati-hati dengan kesepianmu. Obati kesepianmu dengan dirimu sendiri, dengan perasaanmu sendiri. Mainkan perasaanmu, karena sesepi apapun kamu saat ini, itu akan berlalu. Itu hanya permainan pikiran saat ini. Tapi kalau kamu terus-menerus merasa kesepian, ada yang gak beres ini. Coba kembalikan kepada dirimu, kembali ke dalam, dan bukan memandang di luar. Nah, terakhir saya katakan bahwa di sini yang kamu perlukan adalah cara pandangmu tentang hidup, cara pandangmu tentang perasaan, cara memandangmu tentang kondisi hatimu. Cara memandang dari sudut pandang yang berbeda itu sangat diperlukan saat engkau merasa kesepian. Oke? Hati-hati dengan hati-hati dengan kesepian. Keep your happiness dan keep your smile.